Salam damai dan sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini untuk kita baca, kita dengarkan, dan kita renungkan bersama dari Mazmur 119 ayat 105 sampai 112. Demikianlah bunyinya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Aku telah bersumpah dan aku akan menepatinya untuk berpegang pada hukum-hukum-Mu yang adil. Aku sangat tertindas, ya Tuhan, hidupkanlah aku sesuai dengan firman-Mu. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu, ya Tuhan, dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku. Aku selalu mempertaruhkan nyawaku, namun Taurat-Mu tidak kulupakan. Orang-orang fasik telah memasang jerat terhadap aku, tetapi aku tidak sesat dari titah-titah-Mu. Peringatan-peringatan-Mu adalah milik pustakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu kegirangan hatiku. Telah kucondongkan hatiku untuk melakukan ketetapan-ketetapan-Mu, untuk selama-lamanya, sampai saat terakhir. Berbahagialah kita yang menyimpan firman Tuhan ini, mengertinya, dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Saudara yang kekasih di dalam Kristus, pemazmur memberikan kepada kita arah untuk kita menjalani kehidupan ini dengan bersandar pada Tuhan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan dengan tegas pemazmur menegakkan komitmennya untuk tetap menepati firman Tuhan, melaksanakan hukum-hukumnya. Sekalipun dalam kondisi tertindas, tetap pemazmur dengan sukarela memuji Tuhan. Bahkan dengan kemauan yang datangnya dari Tuhan, menyerahkan nyawanya. Sehingga pemazmur menyadari dengan firman Tuhan, dia tidak akan terjerat oleh tipu daya orang-orang fasik. Sebab segala hal yang ada di dalam hidupnya sepenuhnya di bawah kendali dan kuasa dari Tuhan dan firman-Nya. Pada bagian ini, tentu kita ingin mengerti kedalamannya. Mari kita telusuri satu bagian demi satu bagian. Mazmur 119 ayat 105 membuka bagian ini dengan pernyataan terkenal. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Secara biblika, ayat ini menggambarkan peran firman Allah sebagai penuntun moral dan spiritual dalam perjalanan hidup manusia. Pemazmur tidak menggambarkan terang yang menyinari seluruh horizon kehidupan sekaligus, melainkan pelita yang cukup menerangi langkah demi langkah. Artinya firman Allah menuntun dengan cukup untuk setiap waktu, setiap situasi, dan setiap keputusan, bukan dengan membuka seluruh masa depan secara instan. Bagian ini menunjukkan hubungan yang intim antara firman Tuhan dan peziaraan iman. Tanpa firman Tuhan, manusia berjalan dalam kegelapan. Dengan firman Tuhan, setiap langkah menjadi bagian dari ketaatan kepada kehendak Allah. Menurut Matthew Henry, ayat 105 sampai 107 menegaskan bahwa firman Allah adalah kompas bagi pelaut rohani yang berlayar di lautan kehidupan. Matthew Henry menafsirkan pelita itu sebagai anugerah pemeliharaan Allah yang memampukan orang percaya berjalan dengan yakin di tengah ketidakpastian. Ia menulis bahwa firman itu bukan hanya untuk menerangi pikiran, tetapi juga untuk mengarahkan hati agar tidak menyimpang. Matthew Henry menekankan pentingnya ketaatan sebagai respon terhadap terang firman Tuhan. Penerangan tanpa ketaatan hanya menghasilkan pengetahuan kosong. Karena itu pemazmur mengikat diri dengan sumpah untuk menaati peraturan Allah, bahkan ketika jiwanya tertekan. Ketaatan adalah wujud nyata kasih kepada Allah yang telah menyinari hati dengan kebenarannya. Dalam buku The Treasury of David, Charles Spurgeon melihat bagian ini sebagai nyanyian peziarah yang berjalan dengan obor firman Tuhan di tangan. Spurgeon menafsirkan pelita itu bukan sebagai penerangan teoritis, melainkan sebagai sumber penghiburan dan kekuatan di tengah penderitaan. Spurgeon menulis bahwa firman Allah adalah cahaya yang tidak padam oleh badai dan tidak tergantung pada terang dunia. Ia menyoroti ayat 108, kiranya persembahan pujianku berkenan kepadamu ya Tuhan, dan ajarlah aku hukum-hukum-Mu.
sebagai doa seorang yang menjadikan firman Tuhan ibadah dalam hidupnya. Dalam pandangan Spurgeon, penerimaan firman Tuhan yang sejati itu akan selalu diiringi dengan penyembahan dan pengorbanan yang tulus, sebab firman Tuhan dan ibadah tidak dapat dipisahkan. R.C. Sproul melihat Mazmur 119 ayat 105-112 dalam kerangka teologi illumination, penerangan ilahi oleh Roh Kudus dinyatakan. Dalam bukunya Knowing Scripture, R.C. Sproul menulis bahwa firman Tuhan hanya dapat menjadi pelita bila Roh Kudus menyingkapkan kebenarannya kepada hati manusia. Tanpa penerangan rohani, manusia tetap buta terhadap kebenaran meski mengetahui teksnya. Sproul juga menafsirkan ayat 109-110 sebagai gambaran konflik antara iman dan bahaya moral. Hidupku selalu terancam, tetapi Tauratmu tidak kulupakan. Ia menegaskan bahwa iman yang diterangi oleh firman Tuhan akan tetap teguh di tengah pencobaan, karena kebenaran Allah memberikan kepastian moral dan kekuatan batin. Bagi Sproul, pencerahan ilahi tidak hanya memberi pengertian, tetapi juga menuntun pada ketaatan yang kudus. Ketiga teolog sepakat bahwa bagian ini menunjukkan hubungan erat antara firman Tuhan dan penderitaan. Matthew Henry melihat penderitaan sebagai ujian kesetiaan terhadap terang firman Tuhan. Spurgeon menyebutnya jalan sempit yang diterangi oleh kasih karunia, dan Sproul menafsirkannya sebagai momen di mana kebenaran diuji dalam realitas. Pemazmur tidak berdoa agar penderitaan dihapuskan, tetapi agar firman Tuhan tetap menjadi penopangnya. Ayat 109 sampai dengan ayat 110 menegaskan keteguhan iman di tengah ancaman. Hidupnya selalu terancam, tetapi firman membuatnya tidak tersesat. Hal ini menunjukkan bahwa penderitaan bukanlah tanda ketiadaan Allah, melainkan kesempatan bagi orang percaya untuk mengalami keandalan firman yang hidup. Pemazmur berkata, peringatan-peringatanmu menjadi milik pusakaku untuk selama-lamanya, sebab semuanya itu menjadi kegirangan hatiku. Pengakuan iman bahwa firman Tuhan lebih berharga daripada warisan dunia. Firman Tuhan adalah perbendaharaan rohani yang tidak dapat dicuri oleh dunia atau maut. Kesadaran eksistensial ini untuk menunjukkan bahwa ketaatan kepada firman Tuhan bukan beban, tetapi sukacita sejati. Ayat 112 menyimpulkan, dengan tekad pemazmur, hatiku condong untuk melakukan ketetapan-ketetapanmu, untuk selama-lamanya sampai saat terakhir. Ini menegaskan komitmen iman yang tahan uji. Ketaatan bukan sekadar kebiasaan, melainkan orientasi hidup yang diarahkan sepenuhnya kepada Allah. Secara teologis, Mazmur 119 ayat 105-112 memperlihatkan bahwa firman Allah bekerja dalam 3 dimensi: penerangan, enlightenment, ketaatan, obedience, dan sukacita, delight. Fungsi firman Tuhan sebagai pedoman moral menyoroti kekuatan rohaninya yang menopang dalam penderitaan, menegaskan aspek pencerahan Roh Kudus yang menuntun pada kehidupan kudus. Teologi firman Tuhan yang hidup. Firman Tuhan bukan teks mati, melainkan terang yang aktif, yang menuntun umat Allah di tengah dunia yang gelap. Dengan demikian kasih, pengertian, dan ketaatan menjadi 3 wujud konkret dari kehidupan yang diterangi oleh firman Tuhan. Dalam konteks di Indonesia yang ditandai oleh krisis moral, korupsi, disorientasi nilai, Mazmur 119 ayat 105-112 memanggil kita orang Kristen untuk menjadikan firman Allah sebagai pelita dalam setiap bidang kehidupan, politik, ekonomi, pendidikan, keluarga, pekerjaan, dan lain sebagainya. Firman Allah bukan hanya dibaca pada hari Minggu, tetapi harus menjadi prinsip etis dan spiritual dalam pengambilan keputusan setiap hari. Tentunya orang Kristen dipanggil untuk membentuk komunitas yang tidak hanya mengetahui ayat, tetapi berjalan di dalam terang firman itu. Ketika masyarakat dibingungkan oleh relativisme moral dan penyalahgunaan kebenaran, orang percaya, kita, saya dan saudara, harusnya menampilkan hidup yang dituntun oleh firman Tuhan dengan tekun dan penuh sukacita. Hanya dengan demikian,
terang firman Allah akan menerangi bangsa ini melalui kesaksian hidup umatnya yang setia dan berpengharapan. Kiranya saya dan saudara tetap tekun membaca firman Tuhan, tetap penuh dengan kesungguhan melakukannya, dan di dalam kasih setia Tuhan, kita diterangi, menaati firman dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.